Hai Sobat Level Up, ketemu lagi di channel kita Bimbel Level Up. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya tentang kalor. Di sini saya ada menuliskan rumusnya kembali. Tapi untuk hari ini kita akan lebih membahas tentang kapasitas kalor dan asas Black. Di sini kapasitas kalor itu lambangnya C besar. C besar ini rumusnya adalah M dikali C. Jadi kalau misalnya udah ada C besar ini, kalian nggak perlu lagi masukin rumus yang MC data T ini karena C besar ini udah mencakup M dikali C. Untuk asas Black itu rumusnya gampangnya itu Q panas sama dengan Q dingin. Rumusnya sama MC data T sama dengan MC data T. Kita langsung bahas ke soalnya aja. Untuk soal pertama, di sini ada sebuah balok logam mempunyai kapasitas kalor 200 Joule per derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu logam tersebut dari 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Di sini kita tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya pertama ada kapasitas kalor, berarti C besar sama dengan 200 Joule per derajat Celcius. Untuk kenaikan suhunya berarti kita bikin T1 itu 10 derajat Celcius, T2 itu 20 derajat Celcius. Di sini dia nanya kalornya, berarti kita cari Q-nya. Q kalau untuk kapasitas kalor rumusnya itu cuma C dikali delta T atau kapasitas kalor dikali sama kenaikan suhunya. Berarti di sini kita tinggal tulis C dot delta T sama dengan C-nya itu 200. Delta T-nya itu berarti 20 min 10 karena kan kenaikan suhunya. Berarti 200 dikali 20 min 10 berarti 10 sama dengan 200 kali 10 2000. Untuk kalor di sini kan dia kapasitas kalornya menggunakan joule. Berarti kalornya itu kita satuannya dalam joule. Untuk soal nomor 2 ini masih sama tentang kapasitas kalor, tapi di sini yang dicari itu nilai kapasitas kalornya. Kalau kita lihat dari rumus kapasitas kalor itu kan di sini kan ada rumus Q sama dengan C dot delta T. Pertama kita lihat dulu nih diketahuinya apa aja. Dia bilang untuk menaikkan suhu sebuah balok logam sebesar 12 derajat Celcius, berarti itu bisa dibilang delta T-nya 12 derajat Celcius. Diperlukan kalor sebanyak 30.000 Joule, berarti Q-nya sama dengan 30.000. Berarti dia kan di sini cari C-nya kan. Berarti kalau kita masukin Q sama dengan C dot delta T, berarti untuk nyari C-nya itu bisa Q per delta T. Q-nya kita masukin 30.000 dibagi sama 12. Berarti hasilnya itu 2.500. Satuannya di sini kan ada Joule, ada derajat Celcius. Berarti satuan kapasitas kalornya itu Joule per derajat Celcius. Untuk soal terakhir, ini yang tentang asas Black. Kita baca dulu soalnya. Sepotong aluminium yang masanya 150 gram. Berarti M aluminium itu 150 gram. Suhunya 85 derajat Celcius. T aluminium 85 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 75 gram air. Berarti ini M air 75 gram dan yang suhunya 15 derajat Celcius. Berarti T air itu 15 derajat Celcius. Dia nanya suhu akhir. Berarti ini sama kayak dia nanya suhu campurannya. Untuk asas Black, pertama kita gambar kayak gini dulu. Ini buat tahu yang mana yang suhunya lebih tinggi, yang mana yang suhunya lebih rendah. Di sini kita bisa lihat nih, aluminium suhunya 85, air suhunya 15, berarti yang lebih tinggi 85 derajat Celcius dong. Yang lebih rendah berarti 15 derajat Celcius. Berarti ini Q panasnya, ini Q dinginnya. T akhir itu letaknya ada di sini. Jadi gunanya kita gambar ini supaya kita gak bingung waktu kita kerjain soalnya. Kita sekarang masukin rumusnya. Qp sama dengan Qd atau Q panas sama dengan Q dingin. Berarti MC delta T sama dengan MC delta T. Ingetin nih, yang panas tadi itu apa?
yang panas kan aluminium, berarti masanya harus masukin massa aluminium. Di sini massa aluminium tuh 150. Nah, C aluminium ada di soal nih. Kalor jenis aluminium 1,1 Joule per gram derajat Celcius. Berarti kita masukin 1,1. Delta T-nya, nah kalian lihat nih, kalau delta T itu kan artinya T2 min T1 atau T yang lebih tinggi dikurangin T yang lebih rendah. Di sini 85 derajat, di sini ada T. Nah, ini udah pasti di bawahnya 85 derajat nih. Berarti 85 min T kayak gitu. Nah, terus untuk yang dingin, M-nya itu berarti kita pakai M air dong, 75. C-nya, C air di sini 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Berarti 4,2 dikali sama delta T-nya. Delta T-nya itu berarti T min 15. Nah, di sini kan ada kurung-kurung ini nih. Nah, kita kerjain angka yang di luar kurung dulu. Kalau di tengah-tengah sini ada sama dengan, kita boleh coret nih sisi sini sama sisi sini. Nah, di sini ada 150, di sini ada 75. Bisa diperkecil atau dibagi nggak? Nah, kalau misalnya 150 dibagi 75, itu 2 kan? 75 dibagi 75 berarti jadi 1. Nah, berarti di sini 2 dikali 1,1 jadinya 2,2 dalam kurung 85 min T sama dengan 4,2 T min 15. Nah, udah kayak gini, berarti kita tinggal kali masukin ke dalam. 2,2 dikali 85 itu jadinya 187. 2,2 dikali minus T berarti min 2,2 T sama dengan 4,2 dikali sama T jadi 4,2 T. 4,2 dikali min 15 jadinya min 63. Nah, di sini tinggal pindah-pindah ruas. Nah, ini kan ada min 2,2 T sama 4,2 T. Supaya jadi plus berarti dia yang pindah ke sini kan. Ini juga bakal pindah ke sini. Nah, 187 kalau tadi jadi minus pindah ruas jadi plus kan. Plus 63 sama dengan 4,2 T. Nah, tadinya dia minus pindah ruas jadi plus 2,2 T. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahin aja. 187 tambah 63 itu jadi 250. 4,2 T ditambah 2,2 T berarti jadinya 6,4 T. Berarti di sini buat nyari T-nya tinggal 250 dibagi sama 6,4. Nah, hasil T-nya itu sama dengan 39,0625. Nah, di sini kita bisa buletin. Jadinya T akhirnya itu tulis aja 39. Jangan lupa satuannya. Kalau suhu berarti derajat Celcius. Oke, sekian dulu pembahasan hari ini. Ini kita udah bahas tentang asas Black, kita udah bahas tentang kapasitas kalor juga. Berarti untuk kalor materinya udah selesai. Nah, kalian jangan lupa like dan subscribe video-video di channel YouTube kita ya, Level Up Bimbel. Terima kasih semuanya.